Oke, kali ini kita masih ada di MCU dan di depan gue sekarang sudah ada satu paket lagi kiriman yang datang hari ini dan langsung kita buka aja. Gue lupa isinya seperti apa dan kita bongkar. Harusnya ini dua ya, maksudnya video gue rencananya tuh mau bahas dua figur sekaligus, cuman kayaknya ini datang duluan dan ya mari kita nunggu yang satunya, kita buka dulu. Oke, ini dia sudah kelihatan tampaknya di situ dan oke, jadi yang datang duluan ini produknya FoneJoy yang ada di seri Mark 7. Sebenarnya ini cukup lama kayaknya udah, cuman dulu gue pas lagi hype-hype-nya gitu, maksudnya guanya gitu ya, suka sama FoneJoy, dia tuh belum ada di Indonesia dan dulu baru mentok di Mark 6 dan sekarang sudah ada Mark 7-nya yang which is ini tuh gue pengen banget dari dulu dan kondisi boxnya memang sudah hancur-hancuran kayak gitu ya. Gue nggak tahu kenapa apa pengirimannya, tapi kayaknya ini sedari sononya sih. Tapi ya, who knows lah. Dan ini Iron Man Mark 7 model kit Avengers Initiative gitu ya. Dan ini dari Disney juga, Disney China ya. Ini kemungkinan ada yang bilang bahwa FoneJoy itu tuh ada kaitannya sama JD Toys. Tapi gue nggak tahu sih, belum dapat datanya. Cuman ya, kalau menurut gue sih ini jauh lebih mending daripada JD Toys karena moldnya tuh beda. Jadi bentuk akhirnya juga beda. Dan itu penampakannya seperti itu. Jadi pose-posenya di situ cuma buka tutup panel, terus kemudian ada pose terbang dikit-dikit tipis-tipis kayak gitu sama berdiri, dan ada beberapa aksesoris ala-ala Mark 7-nya di situ yang sepertinya lengkap ya. Langsung kita buka aja dan kita rakit. Bari nunggu satunya datang. Oke, dan ya begini tampilannya setelah dirakit, dan karena satunya belum datang juga, telat kena delay, jadi ya udahlah kita bahas yang ini aja dulu lah ya. Jadi ini adalah Mark 7 dari seri FoneJoy yang lama. Ya sepertinya ini merupakan seri terakhir yang bisa kita temui saat ini karena yang 42 dan 43 itu dirilis di skala 1/7 untuk bisa masuk ke Hulkbuster-nya FoneJoy yang 1/7 juga. Dan begini bentukannya untuk depannya dan belakangnya seperti ini. Nanti gue juga bakal bandingin sama si JD Toys ya. Kemarin tuh ada yang marah-marah. Ya kemarin ada yang marah-marah ketika gue bilang JD Toys itu jelek dan FoneJoy lebih bagus gitu ya. Dan ini bakal gue tunjukin juga kenapa gue bilang FoneJoy lebih bagus ya kan. Gue sekalian langsung bahas aja nanti sama si JD Toys gitu. Gue bandingin head to headnya. Jadi pertama kita bahas soal ini aksesoris dulu, bahwa di seri Mark 7 juga kita dikasih stand base yang ini action base gitu ya, yang bisa dipakai buat pose-pose terbang apa segala macam dengan adanya capit yang bentuknya kayak gini, nggak ada springnya apa segala macam. Jadi ini cuma dibuka tutup kayak gini dan ini cukup kenceng gitu buat ngehold si Iron Man-nya. Selanjutnya di sini di bagian tangan kita juga dikasih aksesoris yang simple banget kayak gini, dan untuk masangnya tuh gampang banget. Kita cuma tinggal potek kayak gini, jadi kita nggak harus ganti-ganti kayak gitu. Kita pasang di bagian sini, dan ini untuk kiri kanannya beda, jadi harus dipasin aja gitu ukurannya gitu ya. Dan sudah jadi modelnya kayak gitu ya. Ini biar gue pasang di situ aja. Dan untuk flap tangannya juga di sini sudah ada yang mode dikasih tembakan kayak gitu. Itu bisa nanti dipakein efeknya dengan cara ditunjukin doang kayak gini. Sudah jadi, tapi ini agak kurang fleksibel ya untuk artikulasinya, nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya di sini kita juga dikasih efek-efek terbang banyak banget kayak gini, dan ini tuh susun-susun kayak gitu dan nggak gue pretelin karena gue nggak pakai juga. Jadi ya buat kalian yang suka-suka mode terbang ya bisa dipakai lah kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada juga beberapa part tangan yang menurut gue gitu, itu catnya ketebalan, jadi warnanya tuh kayak gitu banget, dan itu tebel banget warnanya memang. Dan ini yang biasanya gue nggak suka dari model kit yang udah di finishing gitu. Selanjutnya untuk part pundak juga kita dikasih serep ya, ini yang udah mode kebuka kayak gitu, ada perintilan-perintilan apa sih misalnya. Sementara ini yang mode ketutup, dan ini gue pakai yang kebuka aja kayak gitu. Dan untuk matanya ini ada yang beda. Jadi untuk matanya kan biasanya ada yang putih dan ada yang gold gitu ya. Dan di sini yang gold itu gua rasa kayak nggak bisa dipasang aja gitu, kayak nggak pas gitu. Yang mungkin gua salah masang aja, tapi bisa sebenarnya, mungkin ya. Begitu. Itu untuk aksesoris yang kita dapetin dari figur si Mark 7 dari FoneJoy 1/12 ini. Kemudian kita bahas bahannya. Bahannya di sini pakai plastik ABS semua. Jadi dia tuh plastik yang cukup keras gitu ya, nggak lunak. Jadi ketika kita pencet kayak gini pakai kuku tuh nggak ngebekas, nggak ngebelang kayak gitu. Menurut gue itu nilai plus dibandingkan dengan JD Toys yang biasanya ngebelang. Kemudian kita bahas masalah catnya. Di sini catnya itu ada perbedaan warna untuk muka depan, helm depan sama helm belakang ya. Ini bagian apa ya, brushingnya tuh kayaknya kurang tebel gitu karena dia kan part yang terpisah. Jadi
nggak bisa diukur gitu. Dan itu pernah juga gue temuin di seri Mark 4 kalau nggak salah ya, itu juga ngalamin hal yang sama. Untuk di bagian-bagian lain semuanya masih aman, jadi nggak ada cat bleber karena semua partnya terpisah kayak gini. Di bagian gold sama merahnya itu terpisah gitu ya, jadi nggak mungkin ada bleber-bleber antara gold ke merah itu lewat gitu, itu nggak mungkin karena ini tuh terpisah masing-masing partnya. Oke, kemudian kita bahas masalah detailnya di sini. Untuk reaktornya tuh ada pattern kayak gitu dan itu cukup seksi menurut gua. Dan untuk bagian atasnya di bagian silvernya di situ tuh ada detail-detail juga yang udah dibikin sama si Fonjoy-nya, jadi nggak yang rata-rata banget. Dan kita bisa copot sebenarnya bagian dada untuk expose di bagian dada dalamnya, cuman gue males aja gitu. Kemudian untuk bagian belakang ya, di sini juga kita dikasih tuh ada bukaan 4. Dan gua rasa sih untuk kali ini tuh nggak begitu dalam, maksudnya nggak yang ngambil body kedalaman gitu kayak seri-seri sebelumnya. Dan ini tuh masih oke banget gitu ya. Dan untuk dalamnya masih ketutup kayak gitu, jadi aman semua. Selanjutnya untuk bagian tangannya, ini ada upgrade dari seri Mark 4-nya yang sebelumnya tuh ngatung banget gitu ya, ada gagangnya di situ, sekarang udah rapat banget kayak gitu. Dan itu udah oke banget kalau menurut gua. Kira-kira begitu yang kita dapetin dari Fonjoy seri Mark 7 ini. Kemudian kita bahas artikulasinya ya. Untuk kepala di sini kita bisa agak sedikit nengok-nengok kayak gini, tapi nggak bisa 360, dan dongaknya tetap nggak bisa meskipun ada lehernya di situ yang ikut juga bergerak. Untuk nunduknya juga minim sekali ya. Kemudian untuk flap pundaknya, shoulder padnya di sini tuh geraknya dikit doang juga, jadi cuma kayak gini doang. Bisa ditarik sebenarnya ke bawah dan ke atas, tapi nggak sebegitu panjang kayak gitu. Jadi dikit banget karena memang sambungannya tuh kecil banget di bagian situ. Selanjutnya untuk di bagian torso, kita bisa sedikit banget ini gerak-gerak di bagian atasnya, muter-puternya sedikit juga, miring-miringnya tuh hampir nggak ada lah, dikit banget gitu. Dan untuk maju mundurnya juga dikit banget kayak gini. Ini menurut gua agak sedikit bermasalah dari dulu dan nggak ada improvement di bagian situ. Sementara untuk di bagian bawahnya di sini juga ada join yang pakai ball joint kayak gitu, dan ini cukup loose banget gitu ya. Jadi dia tuh bisa dipakai buat nunduk-nunduknya di bagian situ, miring-miringnya di situ, dan bisa puter-puter sedikit juga. Jadi lebih leluasa ketimbang yang bagian dadanya kayak gitu. Kemudian untuk bagian tangan di sini tuh untuk puter-puternya agak seret banget kayak gitu, susah gitu ya. Dan ini malah jadi copot. Untuk sikunya di sini cuma single joint di situ. Jadi cuma bisa nekuk segitu doang. Dan ini ball joint di bagian tangan juga agak seret-seret kayak gimana. Jadi agak kurang leluasa kayak gitu-gitu. Beralih ke bagian punggung. Di sini tuh ada 4 bukaan kayak yang tadi gue bilang gitu ya. Dan ini emang agak rusuh bagian situ ya. Ada 4 bukaan dan ini ngebukanya juga cukup lebar dan ini cukup kokoh gitu. Maksudnya nggak loose, nggak mau turun-turun kayak gitu. Jadi dia ketika udah dibuka di atas kayak gitu ya udah stay di situ. Kita beralih ke bagian kaki. Di bagian kaki itu bisa diturunin sedikit banget kayak gini. Kalau nggak turun kayak gini, jadi nyatu dengan sempaknya, hampir nggak berasa kedodoran kayak gitu, dan gapnya cukup oke lah. Itu copot lagi. Terus kemudian kalau posisi normal kayak gini, kita tarik ke depan tuh mentok segini, dan kita tarik ke samping tuh mentok segini. Coba kita turunin sedikit. Itu bakal nambah range-nya jadi segitu, dan untuk ke sampingnya jadi selebar ini, dan untuk ke belakang jadi segitu. Tapi ya biasa ada gap di situ ya. Ketika dia lari ke depan, gapnya tuh agak bolong di bagian situ. Untuk dengkulnya di sini ada double bend, jadi segitu larinya. Nggak begitu dalam, tapi lumayan dalam lah ya. Untuk pose-pose ini sudah cukup oke. Kemudian untuk bagian bawah ini masih pakai metode yang sama dengan Mark 4-nya kayaknya. Gue lupa kayak Mark 4. Jadi bisa ditarik kayak gini, dan ketika ditarik itu dia ya melehoy kayak gitu ya. Tapi nggak semelehoy yang Mark 4. Terus kemudian ketika ditarik dia lebih leluasa, bisa muter-muter apa segala macam, bisa naik turun kayak gini. Dan untuk di bagian toe-nya ini juga ada sedikit artikulasi di bagian situ. Dan ini cukup seret gitu ya. Dan sudah. Jadi untuk bagian sini ini juga sambungan, tapi dia pakainya tuh bukan silinder kayak gitu, jadi kotak, jadi nggak bisa digerak-gerakin juga. Jadi itu semua artikulasi yang kita dapetin dari Fonjoy ini, dan langsung kita bandingin dengan si ZD Toys untuk aspek-aspek yang mungkin bisa tampak di situ. Jadi pertama untuk looknya, kita bisa lihat lah di situ looknya mana yang lebih oke, mana yang lebih Mark 7, mana yang mirip-mirip ala-ala wannabe doang kayak gitu. Jadi kalau bisa dilihat kayak gitu ya, untuk bagian badannya, ini torsonya si Mark 7 itu lebih seamless gitu di bagian sini. Lebih enak gitu dilihatnya gitu. Lebih gembot gitu ya, karena Mark 7 memang kostum yang lebih gendut gitu. Dan ini untuk yang ZD Toys itu tuh
kurus gitu ya. Sementara untuk di bagian bawahnya sini tuh gapnya juga cukup banyak ya, maksudnya cukup jauh gitu dengan perutnya. Kemudian untuk masalah perdetailan, di sini reaktornya lebih nyala dan di bagian sini tuh ada warna silver kayak gitu untuk inner partnya. Sementara untuk ZD Toys itu nggak semuanya merah kayak gitu. Dan untuk bagian solder padnya di sini dia lebih rapat untuk FonJoy, sementara si Mark 7 dia lebih ngebuka kayak gitu ya. Dan ini ketika misalnya kita rapetin, ya nggak jalan kayak gitu, jadi nggak kotak jatuhnya. Sementara Mark 7 itu memang agak cukup kotak. Dan untuk bagian aksesorisnya ini juga jauh ya. Mark 7 itu di bagian sini itu nggak bisa diganti, semua tuh statis kayak gitu untuk ZD Toys-nya. Aduh, bagian-bagian yang kayak gini itu tuh statis. Dan di sini di ZD Toys itu cuma ada dua bukaan flap yang bisa dibuka kayak gitu di bagian situ doang, sementara di bagian bawah itu nggak ada. Terus kemudian kalau dilihat dari samping kayak gini, FonJoy memang lebih gambot gitu ya, dari segala aspek memang lebih gambot. Terus kemudian untuk bagian tangan yang tadi ada aksesorisnya, di FonJoy itu bisa lepasan buka tutup kayak gitu ya. Dan ini untuk mode yang standarnya begitu dan rapet banget gitu ya, nggak ada masalah. Sementara untuk di ZD Toys dia tuh permanen, dia nggak bisa dilepas-lepas apa segala macam. Kemudian di bagian pahanya di sini bisa kelihatan bahwa si cetakan si FonJoy itu lebih kaku, lebih dapet gitu ya, detailnya lebih asik gitu, lebih halus-halus kayak gitu. Sementara untuk ZD Toys karena dia tuh pakai PVC yang semi lentur kayak gitu, maka di sini tuh lepotan gitu, menyot-menyot kayak yang gue bilang di video sebelumnya. Dan di sini kalau ditekan dia tuh bakal ngebelang kayak gitu. Kemudian detail di bagian kaki juga bisa kelihatan kayak gitu. Jadi kalau ini tuh lebih tajam gitu. Terus kemudian di bagian kaki juga untuk si FonJoy itu ada tuh artikulasinya, sementara untuk ZD Toys enggak. Jadi dari segala macam aspeknya, baik segi bahan dan catnya, itu tuh FonJoy jauh kemana-mana menang gitu ya, ketimbang ZD Toys kayak gitu. Terus kemudian untuk bagian bahannya juga sudah menang kemana-mana gitu. Dan visualnya, looknya juga menang kayak gitu. Jadi dia menang apanya coba? Menang harganya, dia lebih mahal kayak gitu sih. Menang apa sih? Ya itu kalah juga ya, karena ini jauh lebih worth it, lebih murah kayak gitu-gitu. Sementara ini tuh mahal banget. Cuman mungkin warna-warnanya untuk ZD Toys juga masih oke di bagian merah-merahnya sini. Sementara untuk lain-lainnya udah nggak ada nilai plusnya dari ZD Toys. Itu yang gua tangkap selama ini. Khususnya Iron Man ya, gue nggak bahas yang DC apa segala macam. Selain dari Iron Man gue nggak tahu karena gue nggak pernah pegang juga. Jadi gue bahas yang cuma yang Iron Man doang. Ya bisa gue simpulin bahwa FonJoy jauh menang kemana-mana ketimbang si ZD Toys kayak gitu-gitu. Jadi segitu dulu aja kayaknya bahasan kita untuk FonJoy 1/12 di Mark 7-nya ini. Apakah gue ngerekomendasiin? Sebenarnya daripada lu misalnya ngambil ZD Toys, ya gue lebih rekomenin FonJoy. Tapi untuk secara umum ya itu semua terserah kalian semua lah ya. Jadi udah sih kayak gitu aja. Bye.